Dalam video ini kita akan membahas mengapa keberadaanmu terus membekas, mengapa pikirannya kembali padamu, dan bagaimana kebijaksanaan stoik dapat membantumu memahami dinamika ini tanpa kepahitan, tanpa mengejar, dan tanpa kehilangan ketenangan pikiranmu. Jadi tetap bersamaku, tekan tombol suka jika pesan ini beresonansi, berlangganan untuk lebih banyak wawasan, dan mari kita selami lebih dalam. Dia membiarkanmu pergi. Mungkin dia berpikir dia telah membuat pilihan yang benar. Mungkin dia berpikir dia bisa menggantikanmu. Atau mungkin dia hanya meremehkan nilai yang kamu bawa dalam hidupnya. Tapi inilah kebenarannya. Meskipun dia membiarkanmu pergi, dia tidak pernah benar-benar membiarkanmu meninggalkan pikirannya. Dan itulah bagian yang tidak pernah dibicarakan orang. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa keberadaanmu terus membekas, mengapa pikirannya kembali padamu, dan bagaimana kebijaksanaan stoik dapat membantumu memahami dinamika ini tanpa kepahitan, tanpa mengejar, dan tanpa kehilangan ketenangan pikiranmu. Jadi tetap bersamaku, tekan tombol suka jika pesan ini beresonansi, berlangganan untuk lebih banyak wawasan, dan mari kita selami lebih dalam. Nomor 1. Ilusi kebebasan. Pada awalnya seseorang meyakinkan dirinya bahwa mereka bebas untuk menjelajahi, bebas untuk bernapas, bebas dari beban sebuah hubungan. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa melepaskan adalah pilihan yang tepat, dan bahwa kini langit terbuka luas tanpa ada siapapun yang harus dijawab. Awalnya terasa seperti pelepasan, seperti keluar dari ruangan yang selama ini terasa terlalu sempit. Namun kebebasan tanpa arah hanyalah kebebasan yang hampa. Itu seperti berlayar tanpa kompas, mengasihkan sesaat, tetapi akhirnya membingungkan ketika tidak ada daratan yang terlihat. Mereka pikir kebebasan akan membawa ketenangan, tapi yang hadir justru keheningan yang kian berat setiap hari. Mungkin seseorang percaya bahwa mereka menukar tanggung jawab dengan kebebasan, namun kebebasan tanpa substansi cepat berubah menjadi isolasi. Malam-malam yang dulu penuh percakapan, kini bergema dengan ketidakhadiran. Pesan singkat, panggilan, atau isyarat kecil yang dulu mengikat rasa koneksi, kini lenyap. Awalnya, kekosongan itu disalahartikan sebagai ruang, tetapi seiring waktu kekosongan itu terasa seperti kehampaan. Mereka menggulir ponsel, bertanya-tanya mengapa tak ada notifikasi yang muncul, meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun jauh di dalam hati, kebebasan yang diagungkan itu justru mengingatkan pada apa yang sebenarnya hilang. Disinilah pelajaran stoik berperan. Kebebasan sejati bukan soal memutuskan hubungan atau melarikan diri dari seseorang. Kebebasan sejati adalah penguasaan diri, sehingga entah bersama atau sendiri, kita tetap utuh. Orang yang hidup dengan disiplin tidak runtuh saat ditinggalkan, tidak memohon, tidak mengejar, tidak kehilangan jati diri demi mempertahankan sesuatu. Mereka berdiri teguh, berakar dalam kendali diri, membiarkan keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bayangkan seseorang keluar bersama teman-temannya, tertawa keras, menampilkan bahwa hidup berjalan baik. Di permukaan mereka bersinar. Namun ketika malam berakhir dan pulang ke rumah, tawa itu meredup dalam keheningan. Mereka berbaring, memeriksa ponsel sekali lagi, dan kenyataan itu menyelimuti. Tidak ada kehadiranmu di sana. Saat itulah kebebasan terasa kurang seperti kebebasan, lebih seperti kesepian. Melepaskanmu ternyata bukan membebaskan diri mereka. Yang terjadi, mereka justru membebaskanmu untuk menunjukkan kekuatanmu. Dan dalam kekuatan itu, muncul pengingat yang menghantui. Meski hubungan sudah berakhir, jejakmu tetap tertanam dalam pikiran mereka. Nomor 2, gema ketidakhadiran. Ketidakhadiran bukan sekadar ketiadaan. Itu adalah goma, sebuah keberadaan yang terus membekas meski fisik tak lagi ada. Pada awalnya, seseorang mungkin meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, bahwa keheningan hanyalah tanda bahwa pihak lain akhirnya mundur. Namun seiring waktu, keheningan itu mulai hidup dengan caranya sendiri. Setiap pagi tanpa suara yang dulu akrab, setiap malam tanpa kebersamaan yang dulu hangat, semua itu kembali seperti gema di ruangan kosong. Mungkin tidak langsung disadari, tetapi keheningan punya cara menekan hati, memaksa refleksi di saat-saat yang paling tak terduga. Bayangkan seseorang bangun lalu meraih ponselnya. Dulu ada nama yang muncul di layar, pesan selamat pagi,
suara yang mengingatkan bahwa dirinya dipikirkan. Kini hanya layar kosong dan beban keheningan. Mereka mencoba mengalihkan perhatian dengan menggulir media sosial, tapi di balik semua itu, yang terasa justru apa yang tidak ada, kehadiranmu. Ketika malam tiba, dunia melambat, dan hanya pikiran yang tersisa, gema itu semakin keras. Bukan sekadar suara yang dirindukan, melainkan rasa keterikatan yang pernah hadir. Itulah yang diingatkan keheningan, stabilitas yang pernah ada. Marcus Aurelius pernah menulis, keheningan adalah bentuk kebijaksanaan, dan kebijaksanaan di sini berarti menyadari bahwa tidak setiap ruang harus diisi, tidak setiap ketidakhadiran harus ditutupi dengan kebisingan, dengan tidak mengejar, dengan menahan dorongan untuk menjelaskan atau membuktikan. Kamu membiarkan keheningan melakukan apa yang kata-kata tak mampu. Itu yang mengganggu, karena keheningan tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dihapus. Berbeda dengan pesan atau panggilan yang bisa diabaikan, keheningan bertahan. Ia tumbuh, ia bergema. Inilah kekuatannya. Orang yang berpegang pada disiplin tahu bahwa tidak semua pertempuran dimenangkan dengan kata-kata. Kadang pernyataan paling kuat justru lahir dari diam. Dengan membiarkan ketidakhadiranmu bergema, kamu menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Kamu memilih penguasaan diri daripada reaksi, dan dari situlah jarak yang tercipta berubah menjadi cermin, memantulkan kembali pada mereka kedalaman apa yang hilang. Kebenarannya, mereka tidak bisa melarikan diri. Keheningan tidak memudar, ia justru menguat. Semakin lama, semakin jelas perbedaan antara hidup yang dijalani sekarang dan hidup yang pernah ada saatmu hadir. Mereka mungkin melepaskanmu, tetapi dalam gema ketidakhadiranmu, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah disangka. Keberadaanmu terasa lebih kuat sekarang daripada ketika kamu ada. Sebelum melangkah ke bagian berikutnya, ambillah momen untuk merenung. Pernahkah kamu merasakan bagaimana keheningan bisa berbicara untukmu? Bagaimana tenang dan disiplinmu mampu menyampaikan lebih dari penjelasan apapun? Jika iya, bagikan pemikiranmu di komentar. Atau cukup tulis, aku berdiri teguh dalam keheningan, sebagai pengingat untuk dirimu dan orang lain tentang kekuatan yang kamu miliki. Jangan lupa beri tanda suka agar pesan ini menjangkau lebih banyak saudara. Kita akan terus menyelami bab berikutnya bersama. Nomor 3, cermin perbandingan. Setiap orang yang mereka temui kini menjadi cermin, refleksi tak disengaja darimu. Mungkin tidak pernah diakui, tetapi saat mereka berkencan, bertukar pesan, atau hanya mengobrol ringan, pikirannya tanpa sadar membandingkan orang-orang itu dengan standar yang dulu kamu tetapkan. Dan seringkali refleksi itu tidak sebanding. Mengapa? Karena kamu berbeda. Kamu berakar, stabil, tidak mudah terguncang oleh kebutuhan akan persetujuan. Kamu tidak melekat, tidak menyerah dan tidak meminta untuk dihargai. Keberadaan semacam itu tidak lenyap hanya karena hubungan berakhir. Ia tetap hidup, menjadi tolok ukur tenang yang mereka gunakan, sadar atau tidak, untuk menilai siapapun yang datang setelahmu. Bayangkan mereka bertemu seseorang yang baru, seseorang yang berusaha terlalu keras mengesankan lewat kata-kata mencolok atau percaya diri yang dangkal. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, tetapi cepat atau lambat retakan terlihat. Orang itu menjadi frustrasi ketika tidak dibalas dengan cukup cepat, mencoba membeli perhatian, atau kurang sabar untuk berdiri teguh dalam dirinya sendiri. Dan di momen-momen kecil itu, perbandingan terjadi. Ingatan tentangmu muncul, tentang bagaimana kamu tidak pernah kehilangan jati dirimu dengan cara seperti itu, tentang bagaimana kamu mampu hadir tanpa harus terjebak, tentang bagaimana kekuatanmu bertumpu pada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penampilan. Gambaranmu kembali, tak diundang, namun tak bisa disangkal. Inilah kekuatan disiplin. Seseorang yang hidup dalam kerangka stoik, tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Ia tidak naik turun berdasarkan perhatian yang diterima. Sebaliknya, ia menguasai dirinya sendiri, hidup dengan penghormatan diri dan kejernihan, sadar bahwa satu-satunya persetujuan yang penting adalah persetujuan dari dalam dirinya. Epictetus pernah berkata, tidak ada orang yang benar-benar bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Dan penguasaan itulah yang membuatmu menonjol.
Itulah sebabnya bayanganmu masih muncul di pikirannya, bahkan saat mereka berusaha maju. Ironinya jelas, mereka mengira dengan melepaskanmu, jalan akan terbuka menuju sesuatu yang lebih baik. Namun kenyataannya, keputusan itu justru mempertegas perbedaan. Karena ketika mereka melihat orang lain, yang terlihat bukan hanya sosok baru itu, tetapi juga ketiadaan hal-hal yang kamu wujudkan. Mereka melihat kurangnya ketenangan di tempat kamu menghadirkannya, ketidaksabaran di mana kamu memiliki disiplin, dan ketidakamanan di mana kamu memiliki keyakinan yang tenang. Dan meski kebanggaan mereka mungkin berkata sebaliknya, jejak yang kamu tinggalkan tidak bisa disangkal. Bahkan ketika mereka tertawa, memposting gambar, atau berbicara tentang orang baru, perbandingan itu tetap ada. Dalam hati terdalam, mereka tahu, kebanyakan orang tidak mampu berdiri di depan cermin itu tanpa kembali mengingatmu. Mereka mungkin telah melepaskanmu, tetapi mereka tidak pernah bisa melepaskan standar yang kamu tinggalkan. Standar diam yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Nomor 4. Beban apa jika? Cepat atau lambat, pikiran seseorang melayang ke wilayah yang paling ditakuti, ranah pertanyaan tanpa jawaban. Tidak peduli seberapa tebal kebanggaan dipakai sebagai perisai, jam-jam sepi selalu punya cara untuk mengupasnya. Lalu bisikan, apa jika mulai bergema di kepala? Apa jika aku bertahan? Apa jika aku lebih sabar? Apa jika aku salah menilai? Awalnya, bisikan itu ditepes. Diri sendiri diyakinkan bahwa keputusan yang dibuat sudah final, bahwa itu untuk yang terbaik. Tetapi waktu punya cara untuk melemahkan pertahanan, dan semakin lama keheninganmu bertahan, semakin berat pertanyaan-pertanyaan itu. Inilah masalahnya. Penyesalan jarang tumbuh dari apa yang dilakukan, ia tumbuh dari apa yang dibiarkan tidak dilakukan. Kamu tidak memohon, tidak mengejar, dan tidak runtuh saat dilepaskan. Disiplin itu mengganggu, karena ia meruntuhkan narasi mudah yang diharapkan. Ada keyakinan bahwa kamu akan hancur tanpanya, bahwa kamu akan kembali mencoba meyakinkan tentang nilaimu. Namun, ketika itu tidak terjadi, cerita yang diceritakan pada diri sendiri mulai retak. Alih-alih kepastian, yang datang adalah keheningan. Alih-alih pengejaranmu, yang ada hanyalah jarak. Dan dalam ruang itulah, apa jika mulai berakar dan berkembang biak. Bayangkan seseorang sendirian di malam hari, menatap langit-langit, memutar ulang bagaimana semuanya berakhir. Mereka bertanya-tanya apakah menyerah terlalu cepat, apakah melewatkan siapa kamu sedang menjadi, atau apakah salah membedakan antara emosi sementara dan kebenaran yang sebenarnya. Mereka pikir melepaskanmu akan meringankan beban, tetapi justru itu menempatkan beban baru di pundak. Beban dari kemungkinan yang tidak pernah bisa dibuktikan atau dibatalkan. Itulah siksaan dari apa jika. Ia tidak punya jawaban, hanya bayangan. Para Stoik selalu mengingatkan, kita hanya mengontrol pilihan kita, bukan hasilnya. Kamu tidak bisa mengendalikan keputusan seseorang untuk pergi, tetapi kamu bisa mengendalikan responsmu, dan kamu memilih ketenangan. Kamu memilih penghormatan diri. Epictetus menulis, bukanlah hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu. Mereka menilai bahwa meninggalkanmu adalah kebebasan, tetapi kini penilaian itu menghantui. Karena meski mereka punya kendali atas pilihan itu, mereka tak punya kendali atas penyesalan yang mengikutinya. Inilah ironi, mereka pikir menemukan kebebasan, namun justru terikat oleh keraguan sendiri. Kamu, di sisi lain, tetap bebas, sebab kekuatanmu tidak pernah terletak pada mengendalikan orang lain, melainkan pada menguasai dirimu sendiri. Itulah perbedaannya. Mereka melepaskanmu, tetapi dalam keputusan itu, mereka tanpa sadar menjebak diri dalam siklus pertanyaan yang akan bergema jauh lebih lama dari yang dibayangkan. Dan sekarang berhentilah sejenak untuk merenung. Berapa kali dalam hidupmu, kamu sendiri bergumul dengan apa jika? Pertanyaan yang berputar tanpa jawaban, hanya bayangan. Itulah siklus yang kini mereka alami. Sementara kamu berdiri teguh dalam keheningan, mereka terjebak dalam ketidakpastian. Renungkan ini dan bagikan pemikiranmu di komentar. Aku ingin mendengar perspektifmu. Atau cukup tulis, apa jika tidak mengendalikan saya? Sebagai pengingat bahwa kekuatanmu berasal dari menguasai pilihanmu sendiri, bukan dari mengejar jawaban yang tak pernah ada.
Nomor 5. Kejutan ketenanganmu. Mereka mengharapkan kebisingan, mungkin kemarahan, mungkin rayuan, mungkin satu upaya terakhir yang putus asa untuk mendapatkan kembali perhatianmu. Itulah skrip yang mereka kenal, reaksi yang mereka kira sudah siap dihadapi. Karena dalam pikirannya, orang selalu mengejar, selalu mencoba menutup pintu dengan satu argumen lagi, satu pengakuan lagi, satu pertunjukan cinta yang lebih dramatis. Namun kenyataannya, yang datang justru sesuatu yang tidak terduga, keheningan, ketenangan, penerimaan yang tenang, yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Dan itu mengguncang mereka hingga ke inti. Ketenangan bukanlah kekosongan, ia adalah keberadaan, ia adalah kekuatan. Banyak orang salah mengira sebagai kelemahan, padahal itu adalah bukti penguasaan diri yang sejati. Kemampuan untuk pergi tanpa membanting pintu, untuk melepaskan tanpa membuatnya menjadi drama, untuk tetap teguh tanpa merasa perlu membuktikan nilai diri. Jenis ketenangan seperti ini lebih mengusik daripada ledakan emosi manapun, karena ia membalikkan seluruh cerita yang mereka ceritakan pada diri sendiri. Alih-alih merasa memegang kendali, mereka mendapati diri tak memiliki skrip untuk menghadapi keheningan ini. Bayangkan mereka memutar ulang momen-momen terakhir itu dalam pikirannya. Mereka mengira kamu akan meninggikan suara, menuntut jawaban, berjuang untuk tetap dipertahankan. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu tetap teguh, mungkin dengan kekuatan tenang di matamu yang seakan berkata, "Aku tidak perlu meyakinkanmu tentang siapa diriku." Dan ketenangan itu menempel menjadi kenangan yang tak bisa dihindari. Karena sementara kemarahan memudar dan argumen kabur, gambaran seseorang yang memilih ketenangan daripada kekacauan tetap hidup. Inilah stoicisme dalam bentuk paling murni. Kamu menguasai dirimu sendiri alih-alih mencoba mengendalikan orang lain. Kamu memilih disiplin daripada impuls, ketenangan daripada reaksi. Ironisnya, pilihan itu memiliki dampak lebih besar daripada kata-kata apapun. Karena keheningan tidak memberi mereka penutupan, ia memberi pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bergema lebih keras daripada teriakan. Kini mereka merasa tidak nyaman, bukan karena apa yang kamu lakukan, melainkan karena apa yang tidak kamu lakukan. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu tidak berjuang, mengapa kamu tidak mengejar, mengapa kamu tidak hancur. Kekuatan tenang itu menciptakan badai di pikiran mereka, karena itu membuktikan satu hal yang sulit diterima. Kamu tidak membutuhkan mereka untuk tetap teguh. Mereka mungkin melepaskanmu, tetapi dalam kejutan ketenanganmu, mereka mendapati kenyataan bahwa melepaskanmu tidak semudah yang dibayangkan. Nomor 6, rasa ingin tahu yang membara. Seiring waktu berjalan, rasa ingin tahu mulai menyelinap masuk, dan itu tidak memberi mereka istirahat. Pada awalnya, mereka meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai, bahwa melepasmu berarti menutup buku untuk selamanya. Tetapi keheningan punya cara sendiri untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah mereka rencanakan untuk ditanyakan. Perlahan mereka mulai bertanya, apa yang kamu lakukan sekarang? Dengan siapa kamu menghabiskan waktu? Bagaimana mungkin kamu bisa terlihat begitu tenang ketika mereka mengira kamu akan hancur? Setiap hari kamu tetap stabil dan tenang. Rasa ingin tahu itu semakin membara, seperti gatal yang tak bisa digaruk. Bukan berarti mereka mau mengakui bahwa merindukanmu, tetapi tidak bisa juga menyangkal bahwa mereka masih mengamati, masih berpikir, masih membandingkan. Dulu mereka merasa mengenalmu luar dalam, kebiasaanmu, pola-pola kecilmu, keinginanmu untuk menjaga hubungan tetap dekat. Sekarang semua itu tidak berlaku lagi. Apakah kamu sudah benar-benar move on? Apakah kamu lebih bahagia tanpa mereka? Apakah kamu menemukan seseorang yang baru? Ketidakpastian itulah yang membuat pikiran mereka gelisah. Karena ketika mereka tak lagi tahu setiap langkahmu, kamu kembali menjadi misteri. Dan misteri, seperti yang sering terjadi, adalah tempat lahirnya daya tarik. Yang tidak diketahui selalu lebih kuat daripada yang sudah jelas. Sementara rasa ingin tahu, itu semakin membakar, kamu sendiri sudah melangkah di jalur yang berbeda. Kamu tidak membuang waktu bertanya-tanya tentang apa yang mereka lakukan, atau siapa yang bersama mereka. Energi yang dulu terikat, kini kamu arahkan ke pertumbuhan,
menjadi lebih kuat, lebih tajam, lebih disiplin. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin memperbaiki, bersyukurlah ketika dianggap bodoh. Dengan kata lain, jangan menghabiskan kekuatan untuk membuktikan dirimu di mata orang lain. Salurkan ke dalam dirimu, tempat perubahan sejati terjadi. Jadi ketika mereka sibuk berspekulasi, kamu sibuk membangun. Ketika mereka masih terikat pada masa lalu, kamu sudah menata masa depan. Kontras itu tidak hanya memicu rasa ingin tahu mereka, itu menyalakan api yang lebih dalam. Bayangkan mereka membuka profilmu dan melihatmu melakukan sesuatu yang baru, berolahraga, bepergian, atau mengejar tujuan yang sama sekali tak ada hubungannya dengan mereka. Bagi mereka, itu terasa asing, bahkan sedikit mengusik. Mereka sempat berpikir ketidakhadiranmu akan meruntuhkanmu, tetapi justru sebaliknya, itu menguatkanmu. Dan semakin kamu bertumbuh tanpa mereka, semakin jelas bahwa akses mereka ke dirimu yang sekarang sudah tertutup. Pikiran itu sendiri cukup membuat mereka terjaga di malam hari. Pada akhirnya rasa ingin tahu mereka bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, melainkan bagaimana kamu melakukannya tanpa mereka. Dan kebenaran yang tak bisa mereka hapus dari pikirannya adalah ini: hidupmu tidak lagi berputar di sekeliling mereka. Kesadaran itu membara lebih dalam daripada cemburu atau kebanggaan. Karena dalam dunia mereka, rasa ingin tahu adalah tanda kepedulian. Dan sekeras apapun mereka mencoba menyangkal, mereka tidak bisa menepis kenyataan bahwa kamu masih hidup dalam pikiran mereka. Bahkan ketika mereka sudah tidak lagi ada dalam pikiranmu. Nomor 7. Topeng yang tidak bisa ditahan. Di hadapan dunia, mereka berpura-pura kuat. Mereka memposting senyum di media sosial, tertawa lepas bersama teman, menunjukkan bahwa semuanya sudah selesai. Dari luar seolah-olah melepaskanmu hanyalah sebuah pemisahan yang bersih tanpa luka. Tetapi topeng, sekuat apapun terlihat, selalu menjadi beban seiring waktu. Tidak ada pertunjukan yang bisa bertahan lebih lama dari kenyataan. Di balik pintu tertutup, ketika lampu redup dan tidak ada saksi, kedok itu mulai retak. Justru di jam-jam pribadi itulah keheninganmu menekan paling berat. Mereka bisa berkata pada teman-teman bahwa baik-baik saja, bisa meyakinkan keluarga bahwa hidupnya lebih bahagia. Tetapi mereka tidak bisa berbohong pada diri sendiri ketika kesepian menyapa. Saat itulah topeng itu runtuh. Mereka menggulir ponsel larut malam, bukan untuk mencari pesan dari orang lain, tetapi diam-diam berharap menemukan namamu. Mereka memutar ulang percakapan lama, mendengar gema suaramu, bukan karena ingin, tetapi karena kenangan, tidak pernah minta izin. Dan setiap kali mencoba menepisnya, keheningan justru mendorongnya kembali. Itulah perbedaan antara penampilan dan keaslian. Orang yang hidup dengan prinsip stoik tidak berakting untuk kerumunan. Mereka tidak perlu. Kedamaian bukanlah kostum, itu nyata. Tindakannya selaras dengan kebenaran, bukan dengan persetujuan publik. Kamu tidak mencoba membuktikan apapun setelah ditinggalkan. Kamu tidak mengatur hidupmu agar tampak bahagia. Kamu hanya hidup dengan disiplin, fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dan keaslian tenang itu menjadi kontras tajam dengan topeng yang mereka bangun dengan hati-hati. Marcus Aurelius pernah menulis, jika tidak benar, jangan lakukan. Jika tidak benar, jangan katakan, itulah inti dari kekuatanmu. Sementara mereka bersembunyi di balik topeng kekuatan, kamu mewujudkan kebenaran. Dan justru itulah yang membuatmu terus hidup dalam pikiran mereka, karena jauh di dalam hati mereka tahu bahwa acting public rapuh, sementara kenyataan pribadimu kokoh. Seiring waktu, acting itu melelahkan. Tersenyum untuk kerumunan menjadi makin berat. Mempertahankan ilusi terasa seperti menggendong beban yang tak bisa diletakkan.